Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampo ya. Seperti biasa saya ingin sharing-sharing ya seputar asam lambung Kertanjati yang sampai saat ini masih saya derita dan gini ya. Saya ingin berbagi informasi atau berbagi pengalaman lah. Intinya untuk yang masih buat keluar itu susah, nggak bisa, bahkan nggak bisa itu semuanya itu dari diri kita sendiri ya. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Kalau kita niat mau keluar, insya Allah nggak akan kenapa-napa ya, nggak akan kenapa-napa. Meskipun itu rasanya nggak karuan ya, meskipun itu rasanya nggak karuan, rasanya mau pingsan, sempoyongan, terus pokoknya nggak nyaman lah buat keluar itu. Buat keluar itu pokoknya udah nggak mood ya, nggak mood buat keluar itu, nggak mood sama sekali ya. Jadi ya buat teman-teman mungkin banyak ya yang begitu, yang nonton channel ini pasti mungkin kemungkinan masih merasakan itu ya. Buat keluar itu rasanya nggak enak sekali, dan bahkan malah nggak pengen keluar ya. Keluar ke depan rumah aja itu nggak berani ya. Bukannya nggak berani, mungkin karena sensasinya banyak dan takut pingsan juga, takut kalau jatuh di jalan itu pasti. Dan semua itu apakah masih di saya, apakah masih seperti jatuh keliengan. Kalau seperti itu mungkin kadang nyolek ya, nyolek nanti terusin nggak apa-apa, keluar nanti hilang sendiri ya. Kalau dulu saya nggak bisa, saya munculnya itu banyak ya, munculnya banyak dan diakalin itu nggak bisa. Terus kalau muncul tuh rasanya pengen cepat-cepat pulang dan naik motor itu buru-buru ya. Itu karena mungkin masih takut, mentalnya masih lemah ya. Pasti kalau terkena penyakit ini pasti mentalnya akan lemah, akan down ya. Jadi ya intinya sih, kalian mungkin yang belum berani keluar atau yang masih sensasinya masih banyak, itu menurut saya harus dibuat keluar ya. Dilatih untuk keluar itu mungkin dekat-dekat dulu, nanti lama-lama agak jauhin, nanti akan terbiasa ya. Jadi nggak mungkin kita kok terus di rumah terus rebahan, itu nggak mungkin, nggak akan ada perubahannya, menurut saya begitu sih. Dan setidaknya terkena sinar matahari juga ya, meskipun sebentar itu kalian harus terkena sinar matahari biar ada vitamin D-nya ya, agar vitamin D-nya itu tercukupi untuk tubuh kita. Dan kalau bisa sih sampai keringetan ya berjemur sampai keringetan, atau kena matahari sampai keringetan ya, atau bisa jalan-jalan, bisa sepedaan, bisa naik motor terus nyari tempat yang enak sejuk terus sambil berjemur, itu juga bagus ya. Jadi ya intinya semua itu butuh latihan, gak bisa kok tiba-tiba hilang sembuh. Itu mungkin menurut saya itu sangat-sangat kecil kemungkinannya ya. Jadi kita harus latih dikit-dikit, nanti lama-lama kita menyesuaikan. Memang lama, prosesnya memang lama ya, memang lama. Terus bagaimana sekarang saya, apakah udah tidak ada masalah saat keluar ya? Mungkin sensasinya itu nyenggol-nyenggol aja itu di saya ya, itu mungkin nyolek-nyolek aja, tapi nggak senganut dulu ya, nggak seindah dulu asam lambung kok indah, nggak ada ya asam lambung Kertanjati itu indah atau istimewa sensasinya. Ya intinya memang harus dilatih, dan pantangan ini sangat berpengaruh sekali ya buat teman-teman yang masih proses penyembuhan seperti saya juga. Itu penting banget pantangan, apalagi pedas, sambal itu kan biasanya kalian udah agak enakan terus makan sambal padahal lambung kita itu belum 100% ya. Kalau udah 100% sih mungkin nggak masalah, mungkin kemungkinan nggak masalah, tapi jangan banyak-banyak itu ya. Kalau udah 100% itu intinya tidak merasakan apapun ya. Itu yang saya bicarakan sebelumnya juga begitu.
Pokoknya kalau sudah 100% itu tidak merasakan apapun, normal lagi, nggak ada yang dikeluhkan lagi, itu yang namanya 100%. Kalau 90% sih masih ada, mungkin kadang nyenggol-nyenggol aja, itu dinamakan 90% ya. Kalau di bawahnya itu mungkin masih banyak sensasi ya, lebih dari 3 sensasi itu menurut saya di bawah 90% ya, mungkin 75% atau 60%, bahkan 80% ya. Jadi intinya sih buat teman-teman semuanya yang nonton video ini ya, khususnya untuk penderita asam lambung GERD Anxiety, ini masalah keluar rumah atau susah beraktivitas ya, itu memang saya pernah buat keluar aja susah ya, susah, nggak bisa bahkan ya, apalagi ada orang meninggal ya, ada orang meninggal terus kita wah pokoknya nggak berani, pengennya tuh di dalam kamar terus ya. Tapi sebenarnya hati kita itu pengennya keluar tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan keluar, tinggal keluar, nggak bisa ya. Kalau yang belum pernah merasakan itu nggak akan tahu, nggak akan paham. Pokoknya kita kalau sesama penderita itu pasti tahu. Oh iya, saya atau yang ex penderita atau bekas penderita atau seniornya seniornya itu pasti bisa tahu. Kalau nggak pernah atau belum pernah merasakannya, paling kalau keluar kan keluar, tinggal keluar gitu ya, paling bicaranya begitu. Bahkan dokter juga itu pasti bicaranya begitu, padahal susah banget untuk keluar ya, susah, sensasi banyak. Kalau keluar itu kena sinar matahari, wah rasanya kayak mau jatuh ya, kayak mau pingsan, tuh yang saya rasakan ya. Dan itu cuma masalah yang keluar rumah, belum yang lainnya ya. Tapi saya di sini bahas yang untuk yang keluar rumah, yang masih susah, yang masih banyak sensasi. Menurut saya sih harus dilatih dikit-dikit ya. Kalau kalian nggak kuat jangan jauh-jauh dulu, nanti pulang lagi istirahat dulu, terus besoknya dilatih lagi, latih terus. Pokoknya kalian itu nyari spot atau refreshing ya, buat pikiran, buat hati, bikin senang ya. Jadi kalau misal ada masalah atau ada keluarga atau bahkan tetangga atau yang tidak mendukung lah dengan kita itu berjuangnya, itu nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin. Dulu saya memang nggak bisa ya, kalau ada masalah dikit atau apa, ada yang mengganggu itu saya langsung pikirannya nggak karuan ya. Tapi sekarang saya udah nggak peduli semua itu, dan yang penting saya itu bagaimana caranya untuk bisa seneng, bisa pikirannya bisa rileks, itu ya. Yang lainnya nggak saya pikirin ya. Jadi pikiran itu memang berpengaruh sekali ya buat penyembuhan, itu memang butuh sekali ya. Apalagi dukungan dari istri atau suami atau teman-teman ya, itu sangat diperlukan sekali. Dan yang pastinya 3 pola hidup sehat itu harus dijaga ya. Tidur jangan sampai larut malam ya, apalagi sambil minum kopi apalagi teh, terus apalagi merokok ya. Merokok saya udah alhamdulillah sudah lupa ya. Ya semoga saja sampai nanti sembuh total masih lupa dengan rokok ya. Karena kalau sudah sembuh kan udah beda lagi ceritanya ya, pasti begitu. Kalau udah sembuh total, oh saya pengen rokok lagi, itu pasti beda ceritanya, udah nggak seperti sekarang gitu ya. Kalau besok mungkin udah 100% nggak merasakan sensasi apalagi, mungkin bisa jadi nyoba lagi, itu mungkin bisa jadi ya. Jadi ya saya nggak tahu apakah saya besoknya merokok lagi, tapi saya pengennya nggak merokok lagi ya. Soalnya gimana ya, merokok itu saya keingetnya waktu parah-parahnya dulu, kayak saya masih rokok, udah down itu, udah mau jatuh, dan saya itu merokok, dan sensasi yang dinamakan panic attack itu datang ya. Panic attack itu ini ya, tiba-tiba keringat dingin, terus kelingannya itu bukan kelingan biasa, kelingan berat ya, buat jalan itu susah, terus nafas itu berat, terus mata burem, itu tiba-tiba ya, spontan habis mengisap rokok itu saya dulu ya. Terus pokoknya badan itu keringat dingin, terus rasanya mau pingsan ya, langsung pet-petan gitu ya. Itu yang dinamakan panic attack, itu tiba-tiba. Biasanya itu keluar kalau pas
keluar rumah atau ada di tempat ramai ya itu biasanya keluar ya, atau telat makan itu juga bisa keluar ya. Pokoknya intinya sih harus dipelajari sendiri ya, nggak bisa kok kalian mengandalkan orang lain atau mengandalkan istri atau mengandalkan orang tua untuk mengasuh kita, itu nggak bisa. Kita harus pelajari sendiri ya, pelajari sendiri. Oh gini mungkin kalau curhat sih mungkin bisa ya, bukan ke orang tua atau ke istri atau ke temen, itu juga bisa ya. Tapi kalau masalah ngurusin badan kita itu harus kita sendiri yang tahu gitu ya. Maksudnya kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang gimana ya, memperlakukan diri badan kita ya, dienakkan gitu ya. Yang bisa mengenakkan itu kita sendiri. Oh saya maunya ini. Mungkin kalau keluarga atau istri atau suami atau orang tua mungkin hanya bisa membantu, membantu mencarikan atau gimana lah, atau misal di kerok atau membantu kerok atau membantu biar pikiran itu tenang ya, itu bisa mendorong lah intinya. Pokoknya keluarga maupun istri atau suami atau orang tua itu sangat-sangat penting ya untuk penyembuhan ini. Soalnya dia yang ada di kehidupan kita dan dia yang gimana ya, bisa mendukung kita lah ya untuk penyembuhan ini. Jadi untuk keluar rumah takut, terus takut pingsan, takut mati, takut jatuh, takut kelingan, takut muntah, takut, pokoknya rasanya nggak karuan ya. Pokoknya kalau keluar itu tiba-tiba kok wah rasanya nggak karuan, pokoknya rasanya nggak enak ya, nggak enak. Dan ini saya dulu parah-parahnya yang saya rasakan, keluar rumah di depan kena panas itu rasanya kayak kesemutan, kepala itu kayak kesemutan, terus pokoknya tangan, badan itu kayak kesemutan, terus lidah, terus bibir itu rasanya kayak kesemutan ya. Itu yang saya alami ketika saya keluar rumah. Dan kesemutannya itu sebenarnya tiap hari, tapi ketika kita keluar kena angin, kena matahari, itu semutannya bertambah dan rasanya kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, dan kayak oleng gitu ya, kayak oleng, kayak gimana ya, kalian tahu seperti naik perahu atau naik kapal gini ya, gerak-gerak gini, itu kan aneh. Kalau kita cerita ke orang sehat, ke orang normal, itu mereka nggak akan tahu, nggak akan paham dengan apa yang kita rasakan, itu nggak akan paham. Bahkan dokter pun itu nggak tahu karena dia juga belum pernah ya. Kalau yang bekas penderita atau yang pernah merasakan pasti tahu. Itu mungkin itu nggak apa-apa ya. Pasti bilangnya begitu, itu nggak apa-apa, nanti hilang sendiri, pasti gitu. Jadi kalau dokter coba kamu cek ini, mungkin tensinya turun, mungkin apalah ya. Padahal itu semua memang itu sensasi dari asam lambung GERD anxiety ini. Jadi yang awam itu nggak akan tahu, nggak akan paham. Kalau yang sesama penderita, bahkan yang dokter spesialis penyakit dalam itu juga nggak tahu ya. Bukannya dia nggak tahu, gimana ya? Soalnya dia nggak pernah merasakan ya rasanya. Rasanya jangan ditanya lagi ya, pokoknya mau jatuh, pokoknya lah nggak karuan lah. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah melewati semua itu ya, jadi alhamdulillah banget. Jadi makannya hati-hati, masalah makan itu hati-hati, terus jangan telat makan juga. Itu pokoknya kalau kita merasa lapar ya makan gitu ya. Terus pantangannya apa saja, buah-buahan yang tidak boleh dimakan apa saja, kalian harus tahu, harus pelajari, sesuaikan dengan badan kalian itu maunya apa, kasih. Kalau nggak cocok jangan diteruskan, makan sedikit dulu ya. Kalau saya biasanya sih kalau makan sih, kalau nafsunya besar itu ada makanan yang saya suka, meskipun itu agak-agak pantangan, saya teruskan, pasti besoknya langsung muncul sensasi ya. Jadi intinya sih sebenarnya mudah ya. Asam lambung GERD anxiety ini kan sebenarnya penanganannya itu mudah, cuma lama.
lama, butuh berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun butuh proses penyembuhannya ya. Dan kita harus gimana ya, happy. Dan kita kan mungkin kepala keluarga atau harus banting tulang untuk menghidupi keluarga kita ya. Tapi kan kita sedang sakit, jadi ini yang menurut saya susah ya. Menurut saya susah waktu saya itu baru keluar kerja dan nggak bisa bekerja dan nggak bisa menghasilkan uang. Nah itu yang saya berat ya, saya kepikiran terus, pokoknya pokoknya hancurlah sudah ya. Nah itu ya yang bikin berat. Kalau sekarang sih saya nggak akan mikirin yang aneh-aneh, pokoknya itu bisa bikin drop, bisa bikin pikiran kita itu kemana-mana ya, bisa bikin sensasi itu keluar ya, pokoknya itu penyebabnya ya. Jadi memang harus kita hati-hati dengan semuanya, pikiran, makanan, pantangan, terus herbalnya apa itu harus kita tahu, harus dicocokkan ya. Kalau udah cocok teruskan, udah itu aja. Saya sih gini ya, kadang saya udah rasa hampir tapi masih ada, saya malas untuk melanjutkan herbal itu atau pengobatannya itu, saya malas kadang. Jadi begitulah, yang namanya manusia itu tidak luput dari ya pokoknya udah enakan dikit terus pengennya aneh-aneh, terus malas ya, terus pengennya kerja berat terus, dan akhirnya jelek lagi atau drop lagi. Itu pasti begitu ya, karena manusia ya begitu ya. Tapi intinya kalian harus fokus ke penyembuhan dulu. Saya juga pun sama, fokus ke penyembuhan terus ya, terus sampai nanti sembuh total, tidak ada yang dirasa lagi. Nah itu yang dinamakan 100% ya. Kalau udah 100% kalian mau makan lain-lain itu nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa, dan yang penting jangan berlebihan ya, itu saja sih. Dan makanan yang mungkin keras, yang tidak mungkin kita makan lagi itu jangan dimakan lagi. Misal seperti minuman beralkohol itu jangan, pokoknya terus makanan yang pedesnya itu pedes kimia itu jangan ya. Pokoknya intinya kalian harus pelajari sendirilah bagaimana kecocokan tubuh kalian, dan makanan yang tidak harus dikonsumsi ex penderita asam lambung kedansiati ini. Jadi nggak mungkin kita baru sembuh terus meskipun udah total ya, tidak merasakan apapun, terus kita makan mie level 50 ya. Itu langsung menurut saya, meskipun sudah 100% langsung sakit perut ya, itu nggak akan lama langsung sakit perut lagi. Nah sakit perut itu nanti apakah bisa memunculkan anxiety dan bisa kembali lagi ke asam lambung yang kronis atau yang asam lambung yang lama penyembuhannya, apakah bisa balik lagi? Bisa ya, bisa. Semua orang yang normal itu bisa terkena asam lambung yang kronis ya. Jadi nggak terus kita udah sembuh, udah terus kita makannya telat lagi, makan mie level yang pedesnya di luar normal ya, itu nggak bisa, harus kita jaga. Jadi gitu saja, itu cerita saya sedikit ya, semoga saja bisa membuat motivasi buat teman-teman semuanya. Dan tujuan saya membuat channel ini untuk gimana ya, biar kita itu banyak teman, kita itu banyak sharing-sharing, jadi kita bisa melepaskan semua beban di pikiran kita ya. Jadi itu sih intinya saya buatnya, itu tujuannya itu. Dan yang paling penting sih banyak temennya ya, banyak sharing-sharing, oh saya gini loh, oh saya gini ya. Itu ya yang disukai untuk penderita asam lambung, itu sharing ya, harus sharing ya. Tapi jangan mengeluh ya, jangan terlalu mengeluh ya. Ya mengeluh boleh, tapi jangan terus tiap hari mengeluh terus gini sedih terus ya, itu jangan. Menurut saya harus kita sharing nggak apa-apa, kalau sedih jangan ya. Kalau menurut saya sih begitu, karena sedih itu bisa menghambat ya proses penyembuhan kita, itu pasti menghambat. Soalnya sedih, pikiran kita sedih terus, nggak ada happy-nya. Dibuat happy saja, dibuat keluar, dibuat refreshing, dibuat lakukan semua
apa yang kalian inginkan, yang bikin hati kalian juga senang ya, pikiran kita juga refreshing, itu perlu, itu penting. Jadi begitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini ya. Di sini di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Oke, terima kasih. Begitu saja, dan semoga saja kalian dan saya juga ya segera diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita impi-impikan dan kita inginkan ya, dan kita tunggu-tunggu pastinya ya. Dan semoga saja dengan sakit ini kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.